kita udah kaya nih, sumber daya alam, mau tambang, mau dari perkebunan. Kenapa susah-susah harus masuk ke industri? Itu bonus demografi lewat. Seperti nanti kita 2045, maka negara kita akan mengalami yang namanya aging population. Ini kalau saya invest di sini, kalau swasta misalkan, nanti ada urusannya sama negara nggak? Nanti saya bisa dikriminalisasi atau enggak? Nah, hal seperti itu yang pertama harus kita clear-kan dulu. Kita sudah membuat skema di mana pembiayaan dari IKN itu Salam Pancasila. Kawan, ketemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kembali masih melanjutkan tema di bulan Agustus ini dalam rangka kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Kali ini kita agak melihat ke depan. Kalau kemarin-kemarin kita refleksi ke belakang, kita sekarang melihat ke depan. Yaitu cita-cita kira-kira ke depan ini bangsa Indonesia mau seperti apa. Karena sebenarnya itu secara kenegaraan, secara teknokratis, kita sudah punya. Kita sudah punya yang namanya visi Indonesia Emas tahun 2045. Sebuah gagasan yang itu kemudian diharapkan siapapun pemimpinnya nanti akan menjadi panduan, karena itu juga sudah tertuang menjadi dokumen perencanaan jangka panjang gitu. Nah, untuk membahas tentang itu, kita mengundang salah satu foundingnya, salah satu yang penggagasnya mungkin, atau paling tidak yang kemudian waktu itu menggawangi proses kelahirannya, karena beliau kebetulan saat itu menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di periode pertamanya Presiden Jokowi. Kita sambut tamu kita di ruang dialektika kali ini, Profesor Bambang Brojonegoro. Salam Pancasila, Prof. ya salam Pancasila. Terima kasih, Prof, sudah mau hadir Ya, di ruang dialektika. makasih sama-sama. Ini waktunya mungkin banyak urusan kerjaan harus diganggu, karena ini Ya. teman-teman, ini kami merepotkan Prof Bambang karena memakai kantor beliau untuk pengambilan gambar gitu ya. Prof, bantu kami untuk kemudian memahami visi Indonesia Emas 2045, Prof. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk bisa ikut dalam podcast ini. Sebenarnya ya yang saya ingat sekali, tugas saya waktu itu sebagai Menteri PPN Kepala Bappenas yang diangkat oleh Pak Jokowi sekitar bulan September ya, 2016 ya. 2016 ya, September atau bulan Juli ya, saya udah agak lupa juga. Nah, tapi yang paling penting adalah ketika saya masuk, saya menggantikan Pak Sofyan Jalil Pak Saban di Jalil. Bappenasnya ya. Dan salah satu yang disampaikan Pak Sofyan Jalil ke saya adalah untuk meneruskan persiapan visi 2045 tersebut. Jadi sebenarnya visi 2045 itu sudah barangkali dicetuskan oleh Bapak Presiden dan disampaikan kepada Pak Sofyan Jalil untuk mulai disiapkan. Nah, tapi karena ada perubahan dari Pak Sofyan Jalil ke saya, maka saya Diwariskan gitu ya. diminta untuk melanjutkan ya, mendapat warisan untuk menyelesaikan visi 2045. Yang kemudian ya kita lakukan secara mendalam ya, eh, secara serius, melihat contoh negara lain juga, dan juga mencoba melibatkan banyak pihak untuk memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang memang bisa tercapai, masuk akal dan segala macam, sehingga akhirnya ya sebelum atau tepatnya sekitar 2019 kita sudah menyelesaikan visi 2045 tersebut. Nah, barangkali banyak pihak yang bertanya, kenapa harus 2045 ya? Kemudian apakah perlu suatu bangsa atau negara itu punya visi Hmm. ya? Nah, yang pertama dulu kalau kita bicara 2045 ya pasti orang akan mengaitkan oh itu karena pas 100 tahun kemerdekaan. Dan logikanya adalah ketika dulu founding father kita memerdekakan Indonesia dari penjajahan Jepang, pasti yang ada di benak mereka
perlu ada proklamasi kemerdekaan supaya Indonesia Mhm. segera menjadi negara yang mandiri, Ya ya independen, ya. dan tidak lagi dijajah negara lain, ya. Tapi kelebihan dari founding father kita adalah, ya tidak cukup hanya sekedar pokoknya hari ini kita bebas dari, penjajahan Jepang misalnya, atau bebas dari nanti, campur tangan pihak luar. Nah, tetapi yang kemudian saya perhatikan adalah ternyata di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah disampaikan apa visi dari founding father Ya ya. kita terhadap Indonesia, ya. Ada 4 itu ya? Ya, sebenarnya kita sebenarnya tidak usah jauh-jauh sebenarnya kalau kalau mencari visi. Visi itu sudah ada, ya. Nah, tinggal sekarang tugas kita sebagai generasi yang tentunya sebagai generasi penerus, bisa nggak kita membuat visi founder father kita itu tercapai, ya. Karena apa yang ditulis founding father kita itu kan benar-benar sesuatu yang tidak hanya visioner, tapi juga barangkali bagi sebagian kita sekarang, wah ini ambisius juga nih. Tapi saya yakin ya memang founding father kita ingin melihat suatu saat negara yang baru dimerdekakan ini bisa mencapai ke sana, ya, sesuatu yang ideal. Nah, jadi disitulah kemudian kenapa kita memang perlu visi tersebut, Hmm. ya. Mhm. Nah, 2045 sendiri juga ada ya mungkin ada kebetulan lain, ya. Selain 100 tahun kemerdekaan, kebetulan saat ini kita sedang mengalami yang namanya demographic dividend Mmm. atau orang nyebutnya bonus Bonus demografi. demografi. Nah, kenapa bonus demografi ini penting dan ada kaitannya dengan 2045 tadi? Karena sejarah dari pengalaman negara lain menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil dari keluar dari namanya jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap itu melakukannya ketika mereka sedang mengalami bonus demografi. Ya, jadi bonus demografi itu harus dilihat sebagai suatu momen yang sifatnya hanya datang sekali, ya. Dia tidak akan datang 2 kali dan tidak bisa diciptakan. Dia suatu momen yang memang kebetulan sedang kita jalani saat ini. Dan kalau melihat hitungan dari bonus demografi yang kita alami sekarang, perkiraannya kan dimulai sekitar tahun 2015. Nah, dari hitung-hitungan ya tentunya banyak asumsi yang melatar belakangi, ada kemungkinan bonus demografi itu yang pasti tidak akan selamanya. Suatu saat akan berakhir. Nah, perkiraan berakhirnya itu memang di periode 2040 sampai 2045. Jadi, di dalam periode tersebut, Indonesia harus benar-benar mengupayakan agar kita bisa naik kelas jadi negara maju. Kalau dari segi income, dari negara yang tadinya saat ini kita upper middle income, Mhm mhm. menjadi negara yang high income. Mhm. Nah, masalahnya kenaikan itu tidak otomatis terjadi di banyak negara. Lebih Iya. banyak negara yang gagal, terjebak di kelas menengah. Nah, dari sedikit negara yang berhasil, itu mereka Kuncinya ada melakukannya di situ ya? ketika pas bonus demografi. Karena mereka Ya. tahu, begitu bonus demografi lewat, seperti nanti kita 2040, 2045, maka negara kita akan mengalami yang namanya aging population. Begitu negara kita mengalami aging population, agak sulit untuk bisa memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, ya. Jadi intinya kenapa visi itu dibuat, ya, saya yakin mungkin Pak Presiden waktu itu mendapat masukan juga. Artinya Bappenas sendiri punya kewajiban menyiapkan RPJP. Mengingat RPJP yang berlaku pada saat itu adalah RPJP 2005-2025. Tapi ada kondisi gini, Prof. Hari ini bonus demografi kita diwarnai dengan situasi, tingkat pendidikan dari, kelompok usia produktif ini, itu relatif masih sangat rendah, Prof. Tingkat pendidikan SLTP, Hmm, SD sampai SLTP itu usia usia kerja kita itu lebih dari 50%, yang hari ini usia yang katakanlah berpendidikan tinggi itu rendah sekali, mungkin ya, ya. sekitar 2 sampai 5%. Yang hari ini daya tampung pendidikan dan sebagainya itu kan juga artinya ini kan di satu sisi kita memang sedang memasuki masa itu, tapi ternyata kondisi kualitas SDM-nya, cukup rendah. Apa nanti kita kalau kalau ini tidak segera diadres, kita nggak akan terancam dengan aging population tadi kita. Ya, sebenarnya justru itu kalau kita coba mengikuti RPJMN secara konsisten, seharusnya kita bisa melakukan upaya perbaikan pendidikan secara signifikan, Mhm. ya.
di mana di dalam RPJMN itu yang saya ingat, itu selalu ada misalkan, eee, terobosan atau perbaikan di bidang pendidikan yang memang menuntut kesiapan dari para pelakunya, terutama pengambil kebijakannya. Sebagai contoh misalkan ya, kita mungkin berargu mengenai jumlah lulusan pendidikan tinggi misalkan ya, masih sedikit ya, kebanyakan di dasar menengah misalkan. Tapi barangkali ada yang lebih kritikal daripada itu, bukan masalah dasar menengah apakah tinggi, tapi misalkan bahwa Indonesia itu masih terlalu dominasi oleh yang jalur akademik, Hmm, kurang banyak di jalur vokasi ya. vokasi. Ya. Padahal ternyata kalau kita lihat di pasar kerjanya, justru ada semacam kebutuhan besar di vokasi yang tidak bisa disiapkan Hmm, hmm, oleh sekolahnya atau oleh hmm, hmm, komunitasnya. hmm, hmm. Dan sebaliknya, di akademik mungkin mulai muncul pengangguran karena lebih Terlalu banyak banyak suplainya. suplainya daripada permintaannya, ya. Nah, jadi menurut saya di situ, upaya untuk memperbaiki pendidikan itu tidak hanya bicara mengenai statistik, ya berapa yang SD, SMP, SMA, sampai pendidikan tinggi, tapi juga apakah Indonesia sudah bisa mengubah ya pola pendidikan yang tadinya terlalu didominasi oleh akademik menjadi yang memang orientasinya untuk pemenuhan skill dan itu ada di vokasi dan juga perlu disadari bahwa vokasi itu selain bisa menciptakan lapangan kerja baru artinya dengan mengikuti pendidikan vokasi kesempatan kerja menjadi lebih mudah Hmm, hmm. daripada dia malah di akademik ya. Dan satu lagi peluang, untuk Indonesia dari vokasi. Saya perhatikan orang-orang yang di vokasinya cukup berhasil, punya sertifikat juga cukup banyak ya, sertifikat, eee, skill maupun keahlian, dia lebih mudah menjadi kelas entrepreneur baru dibandingkan yang di akademik, ya. Karena memang dia sudah diarahkan untuk menjadi mandiri, ya. Meskipun barangkali kalau bicara bisnisnya misalkan sebagai apa, yang memperbaiki misalnya, reparasi rumah Hmm, atau reparasi mobil, tapi dia bisa mengembangkannya dengan bisnis sendiri hmm, gitu, hmm. tidak sebagai karyawan Pegawai di gitu. tempat Ya, lain. ya, ya. Nah, jadi hal seperti itu yang menurut saya harus mewarnai ya, perubahan yang ada di kita. Memang kalau kita tidak tidak fokus di sana, yang saya khawatir adalah kita bisa Ya, ya. gagal mencapai status negara maju di 2045. Dan susahnya begitu gagal, sulit untuk mencari kesempatan lain, ya, karena penduduk kita sudah mulai aging tadi. Tingkat produktivitasnya sudah menurun. Nah, justru sekarang ini tingkat produktivitas sedang tinggi-tingginya. Nah, karena itu yang tingkat produktivitas yang lagi tinggi, itu yang perlu diarahkan. Supaya jangan sampai produktivitas tinggi tapi dia nganggur misalkan. Produktivitas tinggi tapi dia kualitas, apa namanya, skill dan kemampuannya tidak match dengan apa yang dibutuhkan pasar, Ya, gitu. karena salah satu kemudian memang ya kritiknya terhadap angka-angka statistik tentang apa lapangan pekerjaan dan dunia kerja hari ini adalah sebagian besar eh, eh, kelompok usia produktif tadi itu memang masuk ke dunia kerja di awal itu yang relatif low low agak-agak apa low level gitu loh. Iya ya. Jadi tidak memang pekerjaan yang secara formal. Karena itu juga nanti terkait dengan tujuan yang lain dari visi 2045 untuk industrialisasi itu kan. Iya ya. Bahwa memang kita secara sektor industri masih sangat kurang gitu ya. Karena kemudian itu multi drive jasanya yang terlalu besar, bukan terlalu besar, jasanya besar sekali. Yang itu kemudian secara formal itu kemudian lebih banyak menyerap. Hari ini katanya kalau nggak ada Gojek itu apa angka Oh, penganggurannya itu sangat terbuka, sangat tinggi sekali iya karena iya iya. apa angka pengangguran terbukanya itu sangat tinggi Iya sekali karena itu memang padahal masuk ke situ kan entry apa entry barrier entry-nya itu kan rendah sekali memang artinya tidak membutuhkan skill iya. sehingga kemudian problem yang disampaikan Prof tadi itu kan sebenarnya problem yang agak perennial Prof di pendidikan kita. Prof juga di bidang di Kementerian Dikti dan Riset ya waktu itu ya Iya link and match dan sebagainya itu kan juga ini yang agak lama gitu. Tapi kan iya iya. hari ini sepertinya kita masih belum menyelesaikan itu kan. Itu gimana Prof caranya mendorong bahwa pemerintah berikutnya menyadari bahwa ya harusnya tingkat dunia pendidikan itu tidak hanya fokus semuanya ke akademik, tapi Iya vokasi yang berbasis kemudian industri tadi juga tidak kalah pentingnya itu. iya iya. Sebenarnya
untuk bisa mengangkat, apa ya, reputasi dari pendidikan vokasi, sebenarnya kita bisa menggunakan berbagai macam success story yang sudah ada, ya. Kita perlu rajin mengangkat success story dari orang-orang yang Iya lulusan dari iya vokasi iya, ini, meningkatkan image-nya ya. itu ya? Karena di satu sisi dia membantu penciptaan lapangan kerja, ya karena dia muncul di bidang pekerjaan yang membutuhkan skill dari manusia, yang barangkali tidak bisa digantikan begitu saja oleh digitalisasi, ya. Contoh yang paling simpel misalkan, eee, apa istilahnya kalau bahasa Inggrisnya locksmith, Hmm, bahasa Indonesianya tukang tukang apakah besi, apa, tukang pandai besi? kunci ya Kunci, sebenarnya kan, iya. bukan juru kunci tapi tukang kunci. Nah, si tukang kunci ini kelihatannya ilmunya sederhana, tapi karena dia memegang sesuatu yang sifatnya harusnya rahasia, kan kita nggak boleh jangan sampai orang tahu, Caranya untuk ini kunci gitu kayak ya? apa kunci rumah kita gitu kan. Jadi melekat pada dia tidak hanya skill memperbaiki kunci, tapi atau membuat kunci, tapi juga melekat trust. Hmm, Trust bahwa meskipun dia bikinin kunci, punya dia tidak duplikatnya akan gitu ya? misalnya jual atau Duplikatnya itu membocorkan, formula dari kunci rumah itu ke orang lain, mhm sehingga orang mhm. lain bisa misalnya melakukan Iya perampokan atau iya segala iya iya macam. iya iya. Nah, dari situ dia punya nantinya income per jam ya atau upah per jam yang cukup tinggi, ya. Nah, kemudian tidak hanya itu, dia punya income cukup tinggi dan karena nature pekerjaannya itu bisa dilakukan sendiri, ya terutama kalau memang memegang kunci-kunci rumah atau kunci kantor, maka dia bisa menjadi pengusaha. Nah, saya lihat di Indonesia ini, yang sangat kurang, kenapa kita masih agak terlambat untuk jadi negara maju atau kita masih belum pasti jadi negara maju. Salah satunya kita sangat kekurangan Tenaga pengusaha, kerja. kekurangan entrepreneur, ya. Jadi tidak hanya bicara vokasi, kita kekurangan entrepreneur. Nah, berarti untuk apa ya, memenuhi kebutuhan entrepreneur, menambah jumlah entrepreneur, kita harus cari kan sumbernya. Mhm mhm. Bisa dari akademik tadi, bisa dari vokasi. Saya tidak mengatakan bahwa dari akademik itu belum tentu bisa, ya. Banyak juga dari akademik yang kemudian memang cocoknya jadi, apa, pengusaha, ya. Dia tidak menjadi profesional, tidak jadi dosen. Mhm. Nah, tetapi ketika dia ada di vokasi, maka bagi orang vokasi, s pencapaian terakhirnya yang bisa membuat dia menikmati income yang lebih besar dan juga punya nama, itu adalah Entrepreneur. menjadi entrepreneur. Jadi dari sekedar tukang kunci tadi yang Iya, barangkali kerja terus buat orang, dia bisa punya bikin bisnis usaha ini sendiri. gitu ya? Dan bisnisnya bisa dimulai dengan hanya satu karyawan, yaitu dia sendiri, Mhm gitu mhm. ya. Karena dia punya skill-nya semua. Nanti kalau bisnisnya makin banyak, dia mulai hire orang. Nah, maksud saya adalah negara seperti Indonesia perlu perlu pendekatan seperti ini, ya. Karena kita memang perlu lebih banyak entrepreneur dan entrepreneur yang memang banyak berkembang di kita kan memang awalnya dari UKM. Nah, UKM ini kan banyak yang industrinya atau bisnisnya perorangan, Iya. ya. Jadi sangat cocok sebenarnya antara kita mengembangkan vokasi dengan pola UMKM yang terjadi di Indonesia. Sehingga ujungnya mudah-mudahan kita bisa menciptakan entrepreneur lebih banyak. Nah, disitulah harusnya pemerintah fokus. Jadi kita lihat apa sih jenis, vokasi yang nantinya bisa membuat lulusannya itu tidak perlu bergantung kepada pemerintah. Artinya lulusannya dengan mudah mencari pekerjaan atau lulusannya juga mempunyai kemampuan untuk menjadi entrepreneur. Ya, jadi pemerintah nggak perlu terlalu pusing dengan Iya 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 program iya. pengembangan UKM-KM segala macam, kalau UMKM yang ada di lapangan itu sudah terlatih ya untuk, benar-benar menjadi pengusaha yang mapan gitu. Menarik, Prof, karena kemudian, eee, poin berikutnya saya mau mendiskusikan tentang industrialisasi tadi, Ya, karena itu juga tapi sebelum ke sana saya mau sedikit mungkin ngasih contoh yang success story yang hampir seperti yang diceritakan Prof Bambang tadi, semacam success story di technical skill yang ya, basisnya ini, itu ada teman di Salatiga, Prof. kalau tiga. Itu yang basisnya keilmuan untuk
Kalau di ini namanya bubut ya, mesin bubut Oh, ya. mesin bobot ya. Jadi, apa, dia sampai kemudian bisa menduplikasi mesin bubut teknologi tinggi gitu loh sampai. Ya, ya. Karena kemudian ya itu, apa, kemampuan penguasaan teknisnya itu. Dan setelah dia berhasil, dia sampai buka SMK sendiri yang untuk Hmm, kemudian itu ngajarkan gimana teknis ya. spesifik untuk itu. Nah, kembali ke poin berikutnya adalah bahwa kemudian tujuan berikutnya adalah kita katanya mau meningkatkan industrialisasi. Dan sayangnya hari ini bagi publik itu ada kesan bahwa industrialisasi mengalami penyempitan makna hanya sekedar hilirisasi. Hmm, Padahal mestinya industrialisasi kan ya semua hal yang hari ini kita konsumsi sebagai masyarakat yang itu diciptakan oleh sebuah proses industri, ya harusnya itu yang kita kejar. Tapi hari ini kan seolah-olah kita hanya fokus ke arah hilirisasi, bahkan hmm. spesifik sekali di satu sumber daya atau di beberapa jenis sumber daya alam yang kita mau ngejar ke EV atau apa gitu. Ya, ya. Tapi yang lain-lain, industrialisasi yang lain, itu seolah-olah kemudian menjadi semacam tidak difokuskan. Hingga faktanya hari ini misalnya banyak pabrik-pabrik yang justru padat karya, kayak apa, tekstil dan sebagainya, yang itu industri yang sudah sangat lama, menyerap tenaga kerja banyak. Akhirnya malah apa, banyak yang gulung tikar gitu, tidak seolah-olah tidak diperhatikan oleh pemerintah. Nah ini gimana Prof, kalau untuk mencapai industrialisasi dan nge-match-kan dengan apa, kualitas SDM ini tadi? Ya, jadi kalau kita melihat industrialisasi di Indonesia dulu ya, kondisi terakhir, memang ada beberapa concern, ya. Khususnya malah melihat data di triwulan 2 ini, ya. Jadi pertama kali dalam waktu yang cukup lama, namanya Purchasing Manager Index, Hmm. ya PMI kita itu di bawah 50. Kalau di bawah 50 itu artinya ada potensi kontraksi, ya. Artinya pengurangan aktivitas di Industri. pabrik atau di manufaktur. Karena tadi kan ini purchasing manager. Manajernya atau ya manajer pabriknya istilahnya berarti tingkat transaksi pembeliannya menurun. Kalau transaksi pembelian menurun kan berarti produksi bisa terpengaruh kan, bisa kontraksi, ya. Jadi satu sisi ada PMI yang turun, yang kedua adalah tingkat pertumbuhan dari sektor manufaktur itu sendiri, ya. Bagi saya, pertumbuhan sektor manufaktur itu harusnya bisa selalu di atas 5%, ya, pertumbuhannya, ya, dari quarter ke quarter. Nah, tapi kalau kita lihat pertumbuhan sektor manufaktur paling nggak di kuartal terakhir, itu malah di bawah 4%, ya. Jadi dari dua data ini saya melihat, wah ini ada potensi pelemahan Pelemahan. di sektor manufaktur. Padahal seperti yang Anda bilang, manufaktur itu tulang punggungnya kemajuan perekonomian negara. Manufaktur itu pula yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Dan memang saya setuju bahwa manufaktur tidak bisa dibatasi hanya hilirisasi. Saya malah mau mengatakan hilirisasi adalah salah satu cara untuk mendukung industrialisasi, ya. Karena ketika kita menyusun strategi industrialisasi, satu hal yang akan segera ditanyakan oleh siapapun ya kepada yang membuat strategi ini adalah kita, negara kita ini mau fokusnya di bidang manufacturing apa, produk apa yang mau Iya, kita iya. jagokan, ya. Nah, Baru kemudian rantai nilainya kan Nah, gitu kan. baru waktu itu kita bikin ekosistemnya, kita kembangkan supply chain-nya, atau Hmm. kita menjadi bagian dari global supply chain. Nah, kalau ini ditanyakan ke Korea di sekitar tahun 70-an, 80-an, atau ke Jepang bahkan tahun 50-an, 60-an, jawabannya clear. Mereka akhirnya bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah karena sektor industrinya fokus pada terutama dua produk utama. Otomotif. Satu otomotif, kedua elektronik. Ya, dan itu sudah menjadi pola yang berulang, baik di Jepang dan kemudian di Korea dan hari ini di China, ya. Jadi 3 negara yang kebetulan lokasinya memang dekatan satu sama lain, itu boleh dibilang menggunakan strategi yang sama. Nah, pertanyaan sekarang buat kita, ya, bedanya Jepang, Korea, atau even China dibandingkan Indonesia adalah Indonesia lebih kaya dan lebih variatif kalau bicara natural resources, ya. Sesuatu yang tidak dimiliki Jepang, Korea, dan mungkin sedikit dimiliki oleh China, ya. Jadi Indonesia itu di satu sisi banyak bahan alamnya, tapi di sisi lain godaannya juga banyak. Godaannya dalam pengertian kita udah kaya nih sumber daya alam, mau tambang, mau dari apa perkebunan. Kenapa susah-susah harus masuk ke industri, ya? Karena kalau bangun industri, investasinya besar, kemudian ada proses untuk mengolahnya,
dan hasilnya produk yang belum tentu laku, belum tentu kompetitif gitu. Jualan aja gitu. Ya, sedangkan kalau kita gampangnya jual batu bara, galinya jauh lebih mudah, artinya nggak ada teknologi yang terlalu advance, ya. Kemudian proses shipping-nya juga gampang, ya, tinggal diangkut ke tongkang, bawa ke kapal, sampai ke tujuan, ya. Ketiga, siapa sih nggak butuh batu bara? Selama listrik itu masih dibutuhkan dan belum ada, misalnya pembatasan yang ketat bahwa listrik harus renewable, pasti ada yang beli, gitu. Jadi artinya temptation itu menurut saya real adanya dan kadang-kadang kita meng-underestimate godaan tadi, ya. Kita berpikir bahwa kalau kita sudah punya strategi industri, kita akan ikuti 100%, kita akan konsisten, disiplin, dan segala macam. Justru kata konsistensi dan disiplin ini sering terganggu oleh tahu-tahu harga batubara naik, harga CPO naik. Sehingga orang yang tadinya sudah mikir, saya mau jadi industrialis segala macam, begitu harga batubara naik, itu naik, ya saya jadi itu aja deh, balik lagi jadi penambang atau ngembangin kebon gitu loh. Berkas berdaya gitu ya. Iya, jadi akhirnya itu yang membuat memang perjalanan industrialisasi kita tuh menjadi sangat menantang, ya. Tapi menurut saya begini, karena tadi 2045 tuh tinggal 20 tahun lagi. Dan kalau mau ditanya, strategi apa sih yang paling penting untuk bisa mendongkrak tingkat pertumbuhan yang sekarang agak stuck di 5% untuk naiklah ke 6 sampai 7% rata-rata per tahun, tidak ada cara lain kecuali secara sektor kita fokus di Info. manufaktur dan secara aktivitas ekonomi kita fokus di investasi, ya. Jadi ya kata kuncinya investasi di sektor manufaktur. Nah, ketika bicara produk apa tadi, kalau Jepang kan langsung punya jawaban. Karena Jepang itu ngelihat Amerika. Oh, Mhm. Amerika menguasai otomotif dan elektronik. Saya tiru. Dan akhirnya dia yang menjadi terbaik kan. Sebelum Korea niru dia. Ketika Korea niru dia, otomotif mungkin Korea belum ngalahin Jepang, tapi elektroniknya sudah Elektronik ya. gitu ya. Nah, negara-negara itu sudah punya jawaban. Nah, kita tuh perlu menentukan produk apa. Nah, saya terus terang melihat hilirisasi ini bisa jadi peluang, ya. Jadi jangan sampai kebijakan hilirisasi yang idenya bagus ini menjadi tidak terpakai atau menjadi dianggap kesalahan karena kita tidak tidak jago mengemasnya, ya. Bayangan saya begini, ketika kita melakukan industrialisasi, salah satu KPI-nya atau syarat kesuksesan industrialisasi adalah kalau produk kita bisa masuk ke global supply chain, ya. Nah, ketika masuk global supply chain, pasti pertanyaan berikutnya, kamu masuknya di sebelah mana, ya? Nilai tambahnya seperti apa? Nah, kemungkinan kita kebanyakan karena kita masih natural resources base, akhirnya larinya masih ke bagian yang istilahnya terlalu hulu. Iya, entry level Entry itu ya. level dan kemudian kalaupun mengolah masih sifatnya lebih ke maklun atau ke Ya, assembly, atau bahan setengah ya, jadi gitu ya. bahas setengah jadi. Nah, jadi hilirisasi bisa jadi solusi. Jadi ketika kita masuk ke global supply chain, kita menggunakan pendekatan hilirisasi dari dalam. Nah, apa yang hilirisasi? Kita banyak pilihan sebenarnya, ya. Tentunya hilirisasi itu tidak boleh diidentikan hanya dengan nikel saja. Iya, iya. Itu yang tertangkap dalam pikiran banyak orang Iya, saat iya. ini. Hilirisasi harus dilihat secara lebih luas. Itu adalah upaya sebenarnya peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam kita, ya. Jadi kalau ditanya kembali, produk apa kalau gitu Indonesia? Saya akan menjawab produk manufaktur yang berbasis sumber daya alam. Dan hilirisasi adalah cara yang terbaik untuk menciptakan produk tersebut, Mhm, mhm. ya. Karena kita turunkan dari nikel dan kalau turunkan dari nikel saat ini kan kritiknya adalah kok cuma berhenti di smelter, ya. Sehingga yang kita ekspor cuma nikel yang sudah di apa ya, Sudah diolah gitu ya. diolah tapi diolah sederhana Belum jadi di smelter. baterainya kan, belum Dan jadi. smelter itu kan tidak pabrik beneran. Smelter itu kan sebenarnya kayak melebur ya, menggunakan panas dari listrik. Jadi dia sangat boros penggunaan energinya. Nah, kita harus kemudian berpikir, oh memang bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah bikin industri besi baja, stainless steel. Dan bahkan kalau mau lebih canggih lagi kita bikin baterai, Baterai. baterai untuk EV misalkan, ya. Jadi saya ingin melihatnya seperti itu. Indonesia itu harus fokus ke industrialisasi yang harus didukung oleh investasi. Investasinya bisa dalam, bisa luar negeri.
Tapi yang paling penting ketika kita membuat strategi investasi ini harus dikaitkan Mhm mhm. dengan hilirisasi, ya. Karena kemudian dengan ketidakadaan fokus tadi ya, seolah-olah ya hari ini lagi-lagi kan ada istilah selain apa, ancaman, aging population tadi juga kan ada ancaman juga kekayaan sumber daya alam ini kan juga bisa dikutukan juga, Betul Prof. betul, curse, ya. Curse juga bahwa kemudian karena mungkin saking gampangnya, saking Ya, banyak pilihannya, kemudian juga politik apa, cara berpikir rente dan sebagainya itu kan ya, kemudian mengancam sekali. Nah, tapi kemudian dengan banyak pilihan tadi ada, kekhawatiran juga ya ketika ngomong lingkungan hari ini ada pemanasan global yang itu ya, juga seharusnya juga menjadi salah satu faktor yang kemudian kita perhatikan. Nah, ini dalam konteks visi Indonesia Emas ini, saya membayangkan ada nggak sih sebenarnya yang bisa merangkaikan ini semua? ya, Tantangan di satu sisi, tapi peluang juga kita banyak sumber daya, eee eee, jenis sumber daya yang kita miliki tidak hanya sumber daya alam, tapi juga yang terbarukan potensinya kan banyak sekali. ya, ya, Tapi kenapa tidak sampai terorkestrasi yang itu bisa meng-cover itu? Pangan itu juga hari ini menjadi salah satu ancaman, Prof, ya, pangan ya, sama energi itu. ya, Padahal berbagai macam apa, sumber daya non, fosil kita itu sangat mungkin untuk diarahkan ke sana gitu kan. ya, ya, Kita punya rumput laut, kita punya CPO, betul. apa, kita punya apa, sawit yang itu pengembangannya, tapi kan lagi-lagi hanya memaknai hilirisasi itu hanya sekedar sampai di barang setengah jadinya itu loh. Iya iya, Hanya satu level di atas barang mentah itu loh, Prof. Itu iya iya, gimana caranya untuk kemudian menghilangkan itu? iya. Pertama tadi mengenai tantangan ya, saya melihat saat ini yang harus kita jaga benar adalah food security, energy security, dan ada satu lagi sebetulnya water security. Jadi ini yang harus dijaga, ya. Terus juga sekarang pemain dunia pada masuk itu Oh iya, water itu. jadi artinya ini satu hal yang harus dijaga karena itu langsung berkaitan dengan kehidupan manusia Mhm, dan tentunya akan berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kemudian ketika kita mulai bedah satu-satu, apa yang harus kita lakukan dengan tadi kekayaan alam yang kita miliki. Nah, disinilah menurut saya ya Indonesia harus menunjukkan jati dirinya yang mungkin beda ya. Artinya tadi, kita tidak bisa mentah-mentah mengadopsi model Jepang dan Korea mhm, ketika mereka bisa naik jadi negara maju. Kenapa? Karena mereka tidak ada temptation atau tidak ada curse yang terkait sumber dengan daya alam. sumber daya alam. Jadi mereka bisa fokus kepada industrinya dan yang paling penting dia mencari competitiveness. Mhm. Kalau Dan nggak satu gitu lagi ada nggak kata bisa penting, hidup kan gitu kan mereka iya, kan. kata survival dan satu lagi, produktivitas, ya. Jadi ketika bicara tadi kita kembali ke isu ke SDM, sebenarnya kalau kita bicara pendidikan dan segala macam, itu kan cuma cara orang untuk bisa beradaptasi dengan, perkembangan ekonomi. Mhm Jadi mhm. artinya dia harus sekolah, supaya nanti sekolah itu dia bisa kerja atau dia bisa buka usaha yang sesuai dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Nah, tetapi kalau kalau seperti itu pendekatannya, maka kadang-kadang ya, apa ya, kita akhirnya terjebak gitu. Artinya terjebak tidak keluar dengan inovasi, ya. Nah, jadi kembali kepada ide industrialisasi tadi, ya kita memang ketika melakukan hilirisasi, ketika kita melakukan industrialisasi, itu harus disertai dengan inovasi. Nah, inovasinya memang kayak lagi beda dengan inovasi yang dilakukan di sektor otomotif atau elektronik tadi. Inovasi ini adalah, ya bisa nggak kita misalkan tadi misalnya dari rumput laut atau dari ganggang laut lah misalkan. Dari ganggang laut bisa nggak kita menghasilkan bioenergi misalnya. Atau dari rumput laut kita bisa nggak menghasilkan turunan produk yang bisa Iya iya. disebar di berbagai macam industri. Karigenan itu untuk, kosmetik, Iya. untuk pangan, Nah, untuk itu yang menurut saya harus diperkuat. Jadi bagaimanapun juga tadi pendidikan akademik bagi saya tetap penting, tapi harus benar-benar diarahkan untuk mendukung R&D gitu. Jadi tidak lagi sekedar hanya, pasrah ya, melihat, wah ternyata turunannya hanya seperti ini gitu ya. Tapi kita harus create gitu. Makanya inovasi itu menjadi sangat penting ya. Kunci dari kita tadi melakukan industrialisasi dengan didukung investasi, hilirisasi, nah satu lagi inovasi. Ya, jadi
kita coba ciptakan rangkaian ini supaya kita punya formula untuk bisa keluar dari middle income trap gitu. Terakhir Prof, Ya, poin sebelum nanti saya minta semacam warning-warningnya gitu iya ya. ya. Tadi ngomong salah satu juga pendorongnya ini mencapai 2045 itu investasi harus, Iya, investasi. karena pertumbuhan ekonomi yang 5% kayaknya nggak akan nyampe kan kita. Ya, Kita agak harus, berat. hari ini kemudian salah satu kritik yang disampaikan terutama juga oleh para penggiat demokrasi, kenapa kita tidak sekompetitif di negara-negara, katakanlah misalnya di ASEAN gitu ya, Iya, di Thailand, di Vietnam. Karena kehidupan hari ini ternyata kehidupan demokrasi dan tata kelola apa, sektor perekonomian kita banyak dikritik karena terlalu banyak hal-hal yang sifatnya politis, terlalu banyak ketidakpastian hukum dan iya, sebagainya, korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks demokrasi, itu juga menurun. Sehingga sama-sama peluang ini terbuka misalnya antara kita dengan Vietnam, hari ini kalau head to head ya sebagian besar masih akan lari iya. ke Vietnam. Nah, gimana caranya untuk kemudian mengkompromikan ini? Di satu sisi kita mau ngejar itu, tapi kemudian di sisi yang lain kita juga harus memperbaiki image, karena investasi yang, takutnya kalau investasi yang tidak didasari dengan persepsi yang bagus ini kan maksudnya investasi yang apa, low quality kan gitu kan, Iya, iya. nggak memperhatikan hak buruh, nggak Iya, memperhatikan lingkungan gitu betul, kan, betul. seperti yang terjadi di kritik yang terjadi di Morowali dan sebagainya gitu. Iya, iya. Nah, ini gimana cara menyeimbangkannya, Prof? Nah, kalau saya melihatnya begini, kita akan segera nih punya undang-undang RPJP yang bicara mengenai harapan untuk jadi negara maju di Mhm 2045. mhm. Dan saya yakin bagian penting dari dokumen tersebut, undang-undang tersebut itu adalah pentingnya investasi, ya. Pentingnya investasi dan kemudian juga siapapun yang nanti menjalankan pemerintahan harus realistis, ya. Kalaupun dia tahu investasi itu penting, kan berarti dia harus mencari sumber investasinya Iya, dari mana, iya. ya. Oke lah, kita selalu pasti punya pandangan yang ingin memprioritaskan nasionalisme, ya, sesuatu yang sifatnya domestik. Tapi juga harus realistis melihat bahwa sumber dari domestik untuk mendorong investasi itu masih sangat terbatas. Kita masih butuh yang namanya foreign Modal direct asing. investment. Jadi intinya, siapapun nanti yang mendapat amanat ke depan ini harus tetap terbuka dan harus tetap ramah terhadap FDI. Nah, tinggal di satu sisi kita merapikan detail-detailnya, ya. Tidak cukup hanya mengatakan Indonesia welcomes foreign investor, tapi begitu dia foreign investornya maksudnya datang, kemudian dia berhadapan dengan sesuatu yang sama sekali jauh dari friendly. Apakah dari urusan perizinan, dari urusan misalkan ketika mengurus AMDAL dan segala macam. Artinya kita bukan berarti istilahnya fire sale ya, artinya jual murah atau obral, tapi kita juga tidak bisa terlalu jual mahal ya. Jadi harus bisa dicari nih Keseimbangannya gitu. balancing-nya antara jual mahal dengan obral tadi, ya. Artinya jual yang normal kan kalau di tengahnya itu. Nah itu saja sebenarnya, kita jangan melebihkan dan jangan mengurangkan, ya. Dan apakah insentif perlu? Perlu, tapi bukan berarti kita juga obral insentif. Karena kadang-kadang saya berapa kali menemukan investor asing misalkan, yang ketika ditawarkan, kita punya ini loh, punya tax holiday, punya ini, punya ini. Enggak, Oh, saya nggak terlalu perlu itu, gitu. Saya udah tahu bagaimana saya bisa mendapatkan return on investment sesuai harapan saya. Yang penting kepastian. ciptakan kepastian buat saya, ya. Apakah kalau saya masuk, hak saya dan nanti operasi saya itu tidak diganggu, misalkan. Nggak ada nggak ada Atau pungli-pungli aneh-aneh iya, gitu ya. atau diberhentikan di tengah jalan, atau dikenakan aturan baru yang mengganggu operasi pabrik misalkan. Mhm. Nah, hal-hal seperti itu bagi mereka lebih penting, ya. Jadi kalau sebenarnya ya, kalau saya berpikir, kadang-kadang kita akhirnya terlalu cepat menawarkan tax insentif, gara-gara kita sendiri belum bisa beresin PR kita di bidang perizinan yang normal, ya. Sehingga istilahnya kita menutupi kelemahan kita di sana, kamu datang aja deh, kita kasih insentif," gitu. Tapi itu ngurusnya susah. Ya udah deh, tapi yang penting kamu kan nanti bisa kompensasi dengan insentif tersebut. Itu yang menurut saya harus segera diperbaiki. Jadi kita friendly karena
kita memang butuh investasi. Jadi harapan saya, presiden 4 presiden ke depan atau 4 pemerintahan ke depan ini, haruslah pemerintah yang selalu konsisten melihat pentingnya foreign direct investment. Dan jangan lupa, semakin banyak kita mengundang investasi, semakin banyak lapangan kerja tercipta, Pasti. ya. Karena lapangan kerja itu nggak bisa tercipta begitu saja. Harus ada investasi yang melatar belakangi. Apakah investasinya di level UKM atau investasinya di level misalnya multinational company, Mhm, semuanya membuka lapangan kerja dan mhm, itu yang kita butuhkan. mhm. Apalagi kita sekarang penduduknya mayoritas usia muda, Iya. usia produktif. Mereka butuh kerja dan mereka perlu disalurkan supaya potensi mereka itu terlihat, ya. Jadi menurut saya kuncinya dorong investasi dan ketika bicara pertumbuhan ekonomi misalkan, kadang-kadang kita sering apa ya, bukan terjebak sih, tapi saya lebih mengatakan kita terlalu fokus kepada pertumbuhan konsumsi. Seolah-olah kalau ada gangguan terhadap pertumbuhan konsumsi, wah ini berarti darurat nih pertumbuhan ekonomi. Atau sebaliknya, ketika pertumbuhan konsumsinya katakan 5% atau mendekati 5%, udah merasa cukup puas. Karena toh itu akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi jadi 5% atau lebih. Nah, seharusnya ke depan, siapapun nanti pemerintahannya harus melihat pertumbuhan investasi. Iya. Jadi yang kita nilai atau yang Heeh. publik nilai atau yang Anda bilang KPI itu adalah pertumbuhan investasi. Bisa nggak dia pertumbuhan investasi katakan konsisten di atas 5% atau syukur-syukur bisa mendekati 10%. Kelihatannya ini angka besar, tapi ya hanya itu cara untuk mempercepat, ya. Karena cara mempercepat pertumbuhan ekonomi sebenarnya dua, ekspor atau investasi. Investasi. Cuman kan kalau ekspor, kecuali kita memang sangat superior, produk kita superior sehingga Daya saingnya. orang tuh pasti membeli produk kita, itu akan sangat tergantung kepada kondisi global. Iya. Ya, ketika misalkan sekarang tingkat bunga tinggi, pertumbuhan ekonomi di negara maju itu agak berkurang, ya demand terhadap produk kita juga berkurang, Iya, ya iya. kan? Tapi kalau investasi, selama kita bisa memastikan, ya, artinya kita bisa menjaga stabilitas ekonomi makro, artinya pasar kita tetap menjanjikan untuk investor Iya. yang masuk, ditambah dengan tadi sifat yang friendly secara real, artinya kemudahan untuk perizinan dan segala Untuk macam, memfasilitasi dan ya. insentif itu jangan ditaruh yang nomor satu, tapi yang sebagai pelengkap saja, ya seharusnya kita bisa lebih Iya. bernafas gitu ya, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, karena datangnya dari investasi. Ya, Sayangnya dari yang saya baca dan juga banyak kritik itu, kondisinya itu sepertinya terbalik semua dari prasyarat-prasyarat yang disampaikan Prof tadi. Jadi seolah-olah hari ini ketika ngomong data investasi itu memang hanya sekedar kejar setoran aja, nggak kelihatan nggak iya, ada investasi masuk. Akhirnya kan yang didorong, yang ditarik ya investasi-investasi yang low quality tadi gitu, iya, iya, yang iya, mereka memang mempersyaratkan itu, yang apa, insentif dan sebagainya iya, itu. iya, Seolah-olah memang harus itu yang hari ini kemudian ketika misalnya IKN itu kan dengan berbagai macam cara untuk menarik itu kan seolah-olah tidak ada cara lain, akhirnya tanah diobral 190 tahun HGU-nya iya, iya. yang Sebenarnya ya kalau soal IKN kebetulan saya juga iya. Eee, terlibat di awal Saya perencanaannya. tadi maunya tidak mau Iya, membahas IKN enggak, sama sebenarnya kita sudah membuat skema di mana pembiayaan dari IKN itu 40% adalah investasi swasta murni, ya. 40% itu yang PPP, Public Private Partnership atau kerjasama pemerintah badan usaha, 20%-nya budget, ya. Budget pasti muncul di awal karena dia harus menyiapkan infrastruktur segalanya dasar ya, kan. Nah, seharusnya berikutnya KPBU-nya itu yang dikejar. mulai dikejar gitu. Kalau investasi swasta begini, saya melihatnya kalau dilihat dari sequence anggaran dulu, KPBU, baru Baru swasta. swasta, Kenapa? Karena KPBU itu kan kerjasama pemerintah dan badan swasta usaha. atau badan usaha. Jadi kalau KPBU-nya, model KPBU-nya terbukti sudah berjalan di IKN, dan KPBU itu kan bisa diterapkan misalnya untuk infrastruktur dasar, untuk Air minum, perkantoran, untuk perumahan, ya, sampai ke air minum, sampai ke listrik segala macam, maka swasta akan melihat, oh ternyata swasta yang ikut di KPBU ada bisa ini. berjalan dengan Ya, ya, baik. ya, ya, ya. Nah, dengan sendirinya dia akan mulai melihat, wah ini infrastruktur dasarnya sudah tersedia, orang-orangnya sudah mulai tinggal di perumahan yang dibangun dengan KPBU-nya KPBU, terjamin gitu. berarti ekonomi mulai tumbuh kan? Iya, Pasti swasta akan masuk masuk. gitu. Jadi menurut saya kuncinya di sini adalah harusnya
KPBU-nya kalaupun aturan aslinya, aturan asalnya itu dianggap mungkin tidak cocok dengan suasana di IKN, ya dilakukan penyesuaian, ya. Dan saya setuju ya, jangan terlalu cepat kita datang dengan insentif, ya, yang akhirnya membuat berkesan kadang-kadang, wah kok cuma sekedar ngasih insentif, tapi kepastian tuh ada apa enggak, Mhm, gitu. mhm. Sedangkan KPBU itu salah satu kelebihannya dia menciptakan kepastian. 20 tahun, 25 tahun, pokoknya jelas gitu. Selama 15, 20, 25 tahun, si swasta yang jadi partnernya pemerintah itu sudah pasti tahu berapa kira-kira revenue yang akan dia dapat, profit yang dia terima. Sehingga itu membuat dia memang semangat untuk investasi lebih besar di IKN Dan gitu. kalau itu sudah berjalan otomatis investasi swasta murni tadi ya Pasti masuk, karena dia mhm, udah lihat kan ekonominya mulai bergerak, kotanya sudah mulai lengkap, mhm. ya. Nah, disitulah kemudian dia bisa masuk dan dia yakin bahwa pemerintahan di situ, paling nggak otoritanya atau siapa, itu sudah tahu bagaimana caranya memperlakukan investor, gitu. Memang sepertinya harus ada sesi khusus kita bahas soal IKN ini Iya, iya, dengan iya. Prof. Ya Bambang tadi karena karena beliau ya memang ya salah satu arsiteknya ya ya artinya, proses itu. artinya ya menciptakan desain awal lah, Ya, ya, ya. ya, ya. Tapi intinya Tapi kembali ke investasi, ya intinya, apa tadi, insentif atau sweetener itu, ya harus diperlakukan sebagai sweetener, bukan sebagai yang utama. Karena yang utama itu pasti kepastian, ya. Dan juga kadang-kadang isunya adalah, ini kalau saya invest di sini, kalau swasta misalkan, nanti ada urusannya sama negara nggak? Nanti saya bisa dikriminalisasi atau enggak? Nah, hal-hal seperti itu yang pertama harus kita clear-kan dulu, gitu. sayangnya kemudian waktu kita sangat terbatas sehingga kemudian saya harus ngambil shortcut kira-kira hal-hal apa yang harus diperhatikan oleh pemerintahan baru ini untuk kemudian mulai ya kita memperlakukan visi ini sebagai semacam visi kebangsaan, visi yang Ya, harus hal-hal apa yang kemudian perlu kita perhatikan dan kira-kira bagi kita publik apa yang perlu kita cermati dari katakanlah nanti ini mau transisi pemerintahan baru otomatis akan ada kabinet dan sebagainya penyusunan program kerja dan sebagainya. Hal-hal apa yang perlu kita perhatikan biar kita juga publik ikut mengawal, bisa mengawal bahwa visi 2045 ini memang benar-benar dipakai oleh pemerintahan berikutnya ini. ya. Nah, sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang 20 tahun, yang tadi saya katakan ada rencana 5 tahun kan, RPJM. Nah, kita mulai dengan RPJM. Saya yakin Bappenas itu sudah menyiapkan rancangan teknokratik RPJMN Untuk pemerintahan yang baru ya? untuk pemerintahan yang baru. Dan karena saya lihat semangat di transisi saat ini, terutama dari tempatnya Pak Prabowo adalah bagaimana menciptakan transisi yang smooth, ya. Dan kalau bisa semuanya bisa segera dimulai, ya, Mhm. program-program bisa segera dimulai, kan berarti RPJMN ini biasanya kan di approve-nya itu atau perbaikannya dilakukan di Januari, ya. Karena memang waktu itu RPJM teknokratik berlaku sampai presidennya dilantik. Mhm. Ketika presiden dilantik, RPJM itu kemudian disesuaikan dengan visi misi, ya. Nah, saat ini kan penyesuaian itu sudah bisa dilakukan ya, apalagi transisinya smooth. Jadi artinya per 1 Januari kita langsung bisa Running. ngegas istilahnya dengan RPJMN tersebut. Nah, inilah saat terbaik, ayo kita coba jalankan RPJMN sesuai dengan apa yang tertulis dan RPJMN yang sudah disesuaikan dengan visi misi. Dan saya yakin kok ya, siapapun presidennya kan pasti juga punya keinginan yang sama, ingin melihat Indonesia sebagai negara maju suatu saat. Kebetulan kita naruhnya di 2045. Jadi selama tujuannya sama, meskipun caranya mungkin agak sedikit beda, saya yakin perkawinan antara RPJMN teknokratik dengan visi misi ini akan mulus, ya. Karena dua-duanya toh menuju Iya. tujuan yang sama. Nah, selama itu bisa dilakukan konsisten tanpa terlalu banyak eee, apa, eee, pengalihan atau perbedaan gitu ya, artinya yang kemudian berbelok ke kanan atau tadi saya bilang mundur dan segala macam, harusnya sih, kita bisa punya 5 tahun pertama, artinya next government yang harapannya bisa menciptakan terobosan dalam transformasi ekonomi. Karena yang saya ingat di dalam RPJP 2025-2045 tersebut, Mhm. ada topik besar, transformasi ekonomi, ya. Kenapa? Untuk tadi, mengejar supaya pertumbuhan ekonomi itu bisa
rata-ratanya di atas 5%. Dan itu membutuhkan waktu ya 20 tahun itu. Dan itu harus dimulai di tahun 2025 ini. Ya, jadi barangkali menjawab pertanyaan Anda, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah yang akan datang? Mulai melakukan tahapan awal dari transformasi ekonomi, ya. Karena itu bukan proses yang mudah juga. Karena ini kan kayak ada paradigma baru gitu loh. Paradigma barunya misalkan tadi pentingnya investasi, pentingnya industrialisasi di sektor manufaktur, ya. Kemudian ada juga misalnya bagaimana mencari sumber pertumbuhan baru, ya. Baik memanfaatkan isu sustainability, digital Iya, transformation misalkan, atau juga fakta bahwa hari ini 60% penduduk kita tinggal di perkotaan. Jadi pembangunan perkotaan itu harus urbanisasi. dioptimalkan, Mhm, karena dia adalah sebenarnya sumber pertumbuhan mhm, mhm, dengan penduduk yang memang berkonsentrasi ada di sana gitu. mhm, mhm, mhm. Biar ininya lebih fokus, satu aja Prof, kira-kira yang tidak boleh dilepaskan oleh tidak boleh tidak dilakukan oleh pemerintah berikutnya agar agenda transformasi ini bisa berjalan dengan semestinya untuk sesuai dengan timeline 2045 tadi. Apa kira-kira, Prof? Ya, kalau saya sih saatnya untuk fokus pada kualitas sumber daya manusia dengan penekanan pada infrastruktur dan pelayanan dasar, ya. Supaya apa? Ya, kita butuh nih Indonesia yang tidak hanya memberikan kemakmuran atau kenyamanan bagi sekelompok orang. Kita ingin memberikannya pada semua orang. Nah, disitulah kenapa infrastruktur dasar seperti air bersih, ya, kemudian listrik, ditambah pelayanan dasar pendidikan kesehatan tuh jadi penting, Mhm, mhm. ya. Karena dia akan menyentuh semua lapisan masyarakat. Dan itulah sebenarnya modal kita untuk Menuju bisa, tadi mempercepat pertumbuhan. Jadi istilahnya jangan sampai kita punya target mempercepat pertumbuhan, yang dasar-dasar nah ini tapi enggak yang tertata ya dulu gitu kita ya. mau ajak tumbuh ini kesusahan untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan itu sendiri Ya, gitu. ya, ya, ya. Prof Bambang, terima kasih banyak. Sama-sama, ya. Saya sangat berharap bahwa ada forum-forum berikutnya Iya ya, karena banyak sekali mungkin ya kalau bayangan kami, salah satu kelemahan dari beberapa kali pemerintahan itu adalah mengkomunikasikan oh dengan oke. baik apa yang menjadi rencana pemerintah Iya sebagai ya. bahasa yang murni teknokratis tapi gampang dipahami. Iya iya iya. Karena seringkali ketika agenda itu dimunculkan, yang rame duluan adalah perspektif politisnya, Iya betul. tidak didasari sebagai sebuah kebutuhan teknokratis. Iya ya. Dan saya yang sebagai salah satu yang cukup meyakini bahwa, Prof. Bambang Brojonegoro ini salah seorang, ya, perencana Indonesia yang paling harusnya paling berharga hari ini, Iya ya. dengan latar belakang panjang beliau di birokrasi dan kemampuan teknokratisnya, sehingga berharap suara-suara itu akan tetap, terdengar di ruang publik. Terlepas apapun nanti posisi Iya ya. posisi politisnya itu, Iya ya. dari sisi murni dari sisi teknokratisnya itu, Prof. Oke. Mudah-mudahan tidak kapok untuk ada di ruang dialektika ya. Insyaallah, ya. Oke, terima kasih banyak, Prof. Oke, Kita ketemu sama-sama. di, Ya. ruang dialektika berikutnya gitu ya. Ya. Baik, saya Winarko Ngantiwani undur diri. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya.